makan nggak? Si nenek-nenek masak nih. Lu mungkin halu lagi kayaknya. Tuh nenek-nenek nggak ada, dia ngambil apa gitu ke rumahnya. Warung tutup, gue pengen bilangin lu disuruh ngapain, dia bilang gitu. Ada bang, ini juga gue sambil ngecas, dia bilang gitu. Gue bilang gitu. Coba lu yang lihat, bener-bener lihat deh. Gue liat emang warung langsung gelap. Akhirnya gue masuk pom bensin, gue tidur sini aja deh, biar gue besok pagi gue bisa langsung balik karena gue capek banget. Udah tuh, gue parkirin. Gue emang udah gue selonjorin, rem tangan segala macem. Nggak scroll HP lagi, gue langsung tidur bang. Paginya, gue balik lagi ke makam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang driver online atau driver taksi online yang biasa ngalong atau narik malam. Dan dia bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia ngalong. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Tanu. Bang, thank you Bang ya. Yeah. Udah datang ke studio Lonceng Misteri nih buat nyeritain ini Bang. Bang, kali ini kan lu mau nyeritain tentang keseharian lu nih. Jadi taksi online atau driver taksi online. Udah berapa lama Bang ngejalanin profesi ini? Gue dari 2017-an sih Bang. 2017. Oke, cukup lama tuh. Itu memang 2017 ya udah biasa. Apa awalnya dari 2017 tuh ya nariknya normal aja, siang ke sore. Apa emang udah dari awal lu udah ngalong nih? Jadi emang awalnya emang ya sampai sore, dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Nah kebetulan itu yang bakal gue ceritain tuh kejadian pas gue itu dapat tempat untuk istirahat sebenarnya sih Bang. Ngalong sih ngalong, untuk bahasa kita kan ngalong tuh kerja malam untuk nyari orderan yang buat biasa ke bandara atau jalan-jalan jarak jauh kayak gitu-gitu. Jadinya gue memutuskan untuk bermalam atau ngecamp lah bareng anak-anak basecampnya itu di makam Menteng Pulo ini. Di makam Menteng Pulo atau yang kita kenal itu Casablanca, daerah Casablanca. Jadi itu memang daerah kuburan semua ya. Kuburan. Banyak kuburan di situ dan itu jadi base camp. Jadi base camp. Oke, agak unik nih driver kita nih. Base campnya di kuburan. Tapi emang setahu gue memang di situ banyak sih. Jadi Grab atau driver atau ya ojol ya. Iya. Nah, lu kan itu driver online nih banyak nih aplikasinya. Kalau lu apa nih? Grab, apa Gokar atau apa nih? Gue tiga-tiganya pakai sih Bang, waktu itu masih ada. Masih ada Grab, ada Gojek. Gue ada dulu masih ada namanya itu yang udah nggak ada di sini. Apa namanya sih? Uber ya Uber. Oh Uber. Lu dulu pakai tiga-tiganya? Gue pakai tiga-tiganya gitu. Oke. Ya ditahan dulu nih Bang ya ceritanya, dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Tanu ini, wajib banget nonton videonya dari awal sampai habis, jangan di skip. Ya udah Bang Tanu, langsung aja Bang ya. Siap. Kita mulai ceritanya nih Bang. Jadi ceritanya gini Bang, kan waktu itu kan kita tuh mau ngalong nih, kan masanya di Bekasi nih, 2 bulan. Nah, kalau misalnya untuk balik ke rumah itu kan di daerah Jakarta kan agak jauh juga ya, sekitar 1 jaman lah. Nah, makanya itu gue menetapkan untuk tidur atau istirahat di tempat-tempat tertentu yang emang ada base camp-nya waktu itu. Nah, terpilihlah waktu itu base camp-nya di makam Menteng Pulo namanya. Di situ juga banyak teman-teman Gojek juga yang pada nginep juga di situ. Oke. Posisinya itu dia di seberangnya Mall Kokas, Kota Casablanca, sebelum terowongan. Nah, terus di pas banget di sebelahnya itu, itu pintu masuk TPU-nya. Nah, kenapa bisa di situ? Kan gue kan punya komunitas juga Bang di di driver online lah ya. Nah, di situ gue ada beberapa teman yang emang base-nya di situ. Waktu itu ada
teman gue namanya Bang Andi. Dia tuh rekomendasiin. Jadi kayak gini, pas waktu itu ceritanya gue kan kemalaman nih. Posisi gue masih di daerah Senayan lah, Patal Senayan situ. Gue sounding di grup, nih kalau tidur di sini, buat istirahat di sini enaknya di mana ya dari Jakarta? Gue malas balik nih, gue bilang gitu. Adalah langsung Bang Andi japri gue, di sini aja, di Menteng Pulo gitu, di makam, kuburan dia bilang gitu. Di mana ya Bang? Ada pokoknya parkirannya luas kok, bisa buat tidur kita tuh aman juga di situ, dia bilang gitu. Ya udah, posisi lu di mana? Gue di makam nih, tungguin aja. Tuh udah malam tuh posisinya tuh. Karena udah malam jam-jam 10-11an lah. Orderan juga udah mulai reda kan. Misalnya gak terlalu sawar banget, gak terlalu banyak banget. Posisi gue juga udah capek, pengen balik. Udah, kayaknya udah malas. Bukan malas sih, berarti balik tuh udah makan waktu juga, bensin juga. Kita kan rencananya emang mau ngejar setoran juga lah. Ibaratnya gitu, biar gue pagi-pagi itu udah standby di Jakarta gitu. Tanpa lagi dari Bekasi ke Jakarta lagi atau gimana nyari orderan ke Jakarta. Nah, niatnya gitu. Akhirnya ya udahlah, gua nginep lah di situ. Di situ tuh gua ada 3 hari Bang. Jadi dari hari Jumat, Sabtu ke Minggu. Nyampe lah gua di sana. Biar gambarin tepatnya. Jadi posisinya kan di samping jalan raya Gede tuh. Ada space trotoar, ada lagi itu parkiran makam. Parkiran makam langsung ke makamnya tuh banyak banget tuh. Menteng Pulo. Nah di situ ada warung satu yang kita buat base camp itu. Ada lagi warungnya satu lagi yang memang buat kebutuhan si mungkin warga situ. Ada, jadi di situ tuh ada di pinggiran makamnya itu ada banyak warga juga, warga yang mungkin keseharian pemulung, terus juga kayak pengemis juga di situ. Jadi mereka mungkin di situ di atas makam mereka di situ, makam Menteng Pulo situ, tapi di pinggirannya. Oh, tapi nggak kelihatan kok dari jalan raya. Oh, nggak kelihatan sama sekali. Karena gue kebetulan tahu banget daerah situ. Gue hampir 3 tahun kan kerja di situ, jadi gue tahu banget tuh daerah situ. Makanya di situ emang bener-bener pemukiman itu emang mungkin strategis juga ya buat mereka. Terus juga dari jalan utama pun nggak kelihatan. Tapi cuma kelihatan warung aja tuh. Warung emang tempat mereka jualan. Ada juga di sebelah di sederhananya ujung juga ada warung-warung yang biasa jual kembang tuh, kembang-kembang buat orang ziarah atau apa segala macamnya gitu kan. Nah kita tuh campnya tuh di paling pojok, pas banget deket pintu masuk. Jadi sebelum flyovernya sih itu kita tuh ada pintu naik kan dikit lah pokoknya, langsung belok. Nah itu parkirannya tuh panjang, luas di situ. Dan juga ada fasilitasnya Bang. Oh iya. Jadi ada toiletnya juga di belakang. Terus listrik juga masih aman, kita buat ngecas segala macam tuh aman 24 jam. Ya mungkin waktu itu masih aman ya, tapi gue nggak tahu juga sekarang masih ada apa enggak. Soalnya terakhir udah nggak ada sih 2020 pas COVID kok nggak salah. Itu udah nggak ada. Nah jadi ceritanya tuh 2019an, gue inget banget sebelum adanya gue tragedi kecelakaan dah pokoknya. Nah jadi baik lagi gue direkomendasiin sama Bang Andi nih, datanglah gue ke parkirannya. Emang dia ada di warung situ, biasa nongkrong di situ, dia ngajakin ngopi di situ, gue parkir di situ. Jadi di situ ada yang menetap, anak-anak yang biasa nongkrong di situ, ada gue, Bang Andi sama Bang Herul. Jadi mungkin teman-teman yang lain tuh ya ada mungkin nggak setiap hari di situ, ada paling ya beberapa anaknya yang pada di situ mungkin buat numpang istirahat doang siang-siangnya atau sorenya gitu, karena emang tempatnya tuh bener-bener safe banget. Gue datang malam situ. Gue ditawarin, udah di sini aja aman, lu lagi-lagi juga di pinggir jalan ini orang juga banyak lalu lalang, kata Bang Andi. Oh iya Bang, tapi di makam nggak apa-apa, gue bilang gitu. Enggak, pokoknya di sini mah ya tempat istirahat oke lah, dia bilang gitu. Yang emang dia udah sering banget di situ tidur. Malam pertama gue izin, Bang di sini toiletnya nggak ada di belakang. Jadi toilet itu emang buat mereka mandi cuci MCK ya, anak si warga situ. Jadi ada tukang nyuci juga, tempat cuci di situ, nyuci baju, ada tempat mandi. Si toilet itu di belakang si pemukiman itu, di atas di sampingnya, samping persis toilet itu pohon waru gede banget. Malam pertama sih gue masih aman. Untuk malam pertama mandi gue numpang mandi situ masih aman. Tapi itu ada yang
ketawa tapi ketawa malu-malu gimana sih kayak gitu. Tapi nggak terlalu kenceng suaranya. Tapi gue sambil mandi sambil dengerin sambil nyari tuh sumber suara di mana nih, gue bilang gitu. Gue langsung gue buru-buru mandi deh, ibaratnya takut mungkin ganggu atau mungkin juga dia mau pakai WC gue nih gitu kan. Gue mandi segala macem, gue beresin selesai. Pas gue buka pintu, itu kan pohonnya gede tuh, segedenya itu, dan itu dahannya itu juntai di atas. Jadi kalau misalnya lo udah ke atas tuh ada batang segede-gedenya pohon. Itu gue lihat cewek di atas. Kuntilanak batang itu? Batang itu. Jadi sambil unjang-unjang kaki, ketawa-tawa. Ternyata berasal dari situ. Gue awalnya bukan kaget sebenarnya. Mikirnya gini, mungkin warga iseng kali ini ya. Malah gue belum tahu tuh itu makhluk bang. Tapi gue mikir, iseng banget orang. Malah segini malah di atas gitu. Selangkah 2 langkah dari gue dia ketawa, langsung ketawanya gede, kayak gitu. Dari situ langsung wah gitu bukan orang nih. Cabut langsung lari gue ke warung, ngos-ngosan lah ya kan. Ditanya sama si penjaga warung tuh ada 2 tuh, bapak-bapak sama nenek-nenek. Si neneknya nanya, kenapa lo lari-larian habis mandi? Ini ditawain nek gitu. Ketawain siapa? Itu yang di atas pohon, bilang gitu. Oh, kenalan kali. Lagian mandi malam-malam, dia bilang gitu. Wah, kata Bang Adi, nah kan baru kenalan, dia bilang gitu. Gimana nih bang? Udah nggak apa-apa, santai aja, dia bilang gitu Bang Adi. Santai lo ya, iya. Udahlah, ngobrol-ngobrol sampailah jam 1 nih. Akhirnya Bang Adi mutusin buat tidur juga. Posisi Bang Adi mobilnya di depan, gue di belakangnya. Udah tidur yuk. Ya udah, besok kita tebur lagi nih hari Jumat, dibilang gitu kan. Biar besok pagi-pagi ngejar insentif. Jadi di aplikasi ojol gue tuh ada insentif pagi kan. Jadi kita kan ngejar buat insentif pagi biar nggak terlalu fighting sama teman-teman yang baru pada nyampe di Jakarta. Awalnya belum bisa tidur bang. Belum bisa tidur karena gue scroll aja dulu deh gitu. Jadi tidur di mobil, di bangku supir deh, pengemudi. Bangku gue selonjorin, gue rebahin ke belakang gitu kan. Buat posisi gue tuh gak enak. Pas lagi gue tidur, gue selonjorin ke belakang, itu ada dia yang tadi di atas pohon. Ada, iya. Jadi kan pas banget kelihatan dong pas gue rebahin, dan gue nengok ke sini, nengok ke kiri, ada dia. Duh, kok ada dia? Gue langsung buang muka dong. Karena kenapa gue bisa biasa aja nggak takut? Karena gue biar jangan takut deh, biasa aja gitu. Karena awalnya juga takut tuh, mulai gemeter gue. Duh, kok ada dia nih? Aman gak? Gue scroll, gue WL Bang Andi, bang, gimana nih bang? Gue WA-in dia nggak balas, mungkin udah tidur. Waduh, kurang ajar dia tidur nih. Gimana? Nah pas gue langsung ngomong aja sambil megang HP kan. Gue tuh mau istirahat, gue mau tidur. Jangan ganggu ya, gue bilang gitu. Tapi dia malah nangis. Kayak nangisnya tuh kayak abis, kayak orang tuh ya penyesalan aja gitu kayak. Ya, gue bilang, ya pakai nangis lagi. Terus nggak lama itu ada tuh suara masuk ke kepala gue. Dia nggak ngomong apa, terus dia bilang gini, anterin aku ke kali yang di seberang dong, gitu. Ke kali, jadi posisinya itu kan di makam. Nah di seberangnya itu kan ada Kuningan Rasuna ya, ada pinggir kali itu ada, dulunya ada gedung KPK di situ, paling ujung kan. Nah di situ juga ada parkiran mobil juga banyak. Gua tuh diminta ke situ, anterin aku ke kali, terus sampai berisik tuh kayak iya kayak ganggu banget tuh. Gue bilang ya udah ya, gue standbyin kursi lagi, gue nyari mobil bang, jalan lah gue keluar makam tuh, terus gue putar balik. Nah itu kan langsung belok ke kaki kiri kan,
Nah belok kiri kan tuh makam juga kan, kanan kirinya kan. Di kirinya, di kanannya makam tuh. Yang ada gereja itu kan. Makam tuh banyak tuh. Ya udah gue ke situ, gue nyetirin mobil. Dia masih nangis tuh, dia masih nangis. Pas gue masuk di bukan Imperium ya, Bakri, Nara Bakri itu kan ada kan tuh. Kan ada taman tuh, ada taman kan dia di situ. Samping kali-kalinya ada taman tuh seberangnya. Gue di situ lurus lagi, itu udah mulai nggak ada tuh, udah mulai hilang suaranya tuh. Nah pas gue nengok udah nggak ada bang. Iya pas sampai situ, pokoknya sampai situ aja udah nggak ada tuh. Akhirnya gue ya udahlah gue tidur di situ deh. Gitu mungkin gue belum keluar nuan apa segala macam. Tadinya mau tidur di makam kan. Akhirnya gue ngarah ke situ di seberang. Bener-bener pas gedung KPK tuh seberangnya kali dan seberangnya beberapa parkir mobil banyak. Gue tidur di situ. Gue parkir mobil, gue rem tangan. Posisi gue juga gue tidurin lagi. Seingat gue udah di situ juga karena aman juga karena apa? Banyak security lewat. Jadi security juga dia keliling di situ bang. Jadi aman banget. Gue tidur di situ. Paginya gue bangun di makam lagi. Itu posisi gue udah tidur udah bener-bener tidur. Udah gue tidur, gue ingat banget gue udah rem tangan, bangku gue tidurin lagi, gue selonjor lagi, gue tidur dan gue bangun pagi itu jam subuh. Udah selesai subuh jam 6-an lah. Itu gue di Menteng Pulau lagi makam. Di posisi tempat yang sama, tapi mobilnya Bang Andi sama teman gue yang Bang Ariel tuh udah nggak ada. Gue tinggal gue sendiri di situ. Udah nggak ada mobilnya? Udah nggak ada, mungkin udah pada orderan kali ya segala macam. Dia udah nggak ada. Pokoknya gue tinggal gue sendirian di situ. Gue bangun, wah kok gue di sini lagi. Itu malam pertama tuh. Malam pertama kali gue di situ. Sebelumnya kan gue nggak pernah tidur di luar atau memang gue memutuskan untuk istirahat di luar ya. Karena kemalaman. Gue pertama kali gue tidur di luar rumah, dia di situ. Gue masih positive thinking, mungkin gue salah nih tidur di sono. Mungkin gue masih di situ, ya udahlah. Gue bangun, gue mandi lagi di MCK yang sama yang semalam gue mandi, masih aman. Nah, itu seharian itu mobil gue wanginya ganti-ganti bang. Seharian gue narik itu ganti wangi melati, ganti pewangi mobil gua, kadang ganti wangi bangke di situ. Iya, di seharian tuh sampai sore. Niatnya gua kan sampai hari Minggu nih kan, karena gua target gua belum capai nih. Rencana gua besok nanti malam gua tidur lagi situ deh. Mungkin terornya udah nggak ada kali gitu kan. Nah, sampailah sore nih gua maghrib lah, 6:30 lewat lah. Gua ada ban bocor. Jadi ban serep gua itu emang bocor. Pengen gua tambal niatnya. Terus enggak jauh dari makam itu, kan arah ke terowongan Kasablanka nih. Sebelumnya kan ada tambal ban tuh. Sebelah kiri. Nah, yang pas turunan banget itu kan ada tambalan, ada ban tambal ban di situ lah. Sebelum kafe-kafe itu ya? Iya. Setelahnya kayaknya bang. Setelahnya. Pas turunan itu, terus kafe kan lewat, terus nggak jauh, turunan banget, pas banget di bawah yang ada pintu masuk mau ke tempat sampah gede itu, truk itu, di depan situ kan ada tambal ban. Oh iya, benar. Gua tambal ban di situ ceritanya nih, lagi jam 6:30 lah, gua tambal ban. Emang iseng sih emang, ya gua stop di sini dulu, gua tambal di situ, gua berhenti, gua langsung ke tukang tambal bannya. Pak mau nambal yang mana? Tuh yang di ban serep. Yaudah tunggu sini aja, ntar gue ambilin, dia bilang gitu kan. Santai aja, terus tuh ngopi-ngopi aja. Lu online ya di atas ya? Iya bang. Pas si tukang tambal ban yang ngambil, kan itu kan mesti buka bagasi dulu dong. Iya dong. Buka bagasi, terus dia ada tempat bannya kan di bawahnya bagasi tuh. Dia buka bautnya tuh. Nah pas dia buka bagasi, itu ada orang bang. Di bangku belakang gua. Di tengah sih, pasnya. Orang. Iya, padahal gue sama sekali nggak ada orderan sama sekali, dan gue nggak bawa itu pokoknya orderan nggak ada, dan emang gue lagi bener-bener matiin aplikasi. Itu ada bapak-bapak duduk di sebelah kanan belakang kursi sopir pakai batik. Si tukang tambal ban ini nyapa orangnya, Pak nggak turun gitu kan, dinyapa tuh sambil bukain tempat si ban serepnya kan. Iya. Dia jawab sama orang yang di dalam, enggak, dia bilang itu.
Oh, pas tutup jebret, dia ngambil bawa ban serep yang gue bawa minta ditambel. Si tukang tambel bannya ngomong sama gue, itu lu bawa orderan ya? Bukan suruh turun. Terus gue bilang, oh, gue pengen ngomong enggak, tapi biarin aja, gue bilang gitu. Pengennya bilang, mana ada orang gue nggak bawa orderan, tapi gue nggak terucap itu. Gue bilangnya, lah biarin aja, gitu. Bentaran ini, gitu kan. Takutnya si tukang tambel itu takut atau gimana, kaget karena gue nggak bawa, bener-bener aplikasi gue matiin bang, insentif tuh dapat segala macam itu. Singkat cerita udah selesai tambel ban udah ditambel kan, gue bilang gini, udah gue yang masukin aja bannya biar gue sekalian lanjut lagi, gue bilang gitu kan. Si tempat si ban serepnya itu nggak gue rapihin, tapi ban tuh gue taruh di bagasi bang, jadi nggak taruh di tempatnya hangernya lagi, nggak. Jadi gue taruh di situ, pas gue buka emang ada orang pakai baju batik. Gila, masih ada itu? Masih ada. Terus gue, bener masih ada. Gue sampai gue cek aplikasi gue bang, ini mana aplikasi yang mana yang nyala nih? Karena kan gue tadi lagi tuh ada 3 aplikasi ojol yang gue hidupin, tapi gue kok nggak ada yang aktif. Gue mikir apa ya, ada offline tapi nggak ada. Udah tuh gue taruh, gue tutup lagi, gue nggak nyapa orang itu. Nah pas gue masuk mobil lagi, di kaca spion tengah itu masih ada orangnya. Orangnya tuh bapak-bapak nggak cepak gitu, kumisnya tipis. Nah dia itu pakai baju batiknya agak gelap. Gue mikir rapi amat, siapa gue bilang gitu. Langsung lah gue tengok ke belakang, nggak ada. Oke. Itu pastikan itu karena gue liat, terus gue iseng gue tengok nggak ada, tapi gue liat lagi nggak ada dia. Oh di spion ada. Ada. Di spion tengah. Ada lagi. Wih ada lagi nih. Gue mikir apa kejadian lagi, mikir gue gitu ya. Gue sebelum jalan gue ngomong, kalau mau ikut boleh-boleh aja, tapi kalau mau turun ngasih tahu mau turunnya di mana. Nah udahlah, gue kan di seberang kali yang ada tadi gereja lapangan futsal tenis ya, itu kan ada tuh yang di Kuningan. Gue ke situ, di situ kan ada food court segala macem. Itu lumayan rame tuh, masih jam 9. Disapa temen gue emang sengaja mau nongkrong di situ. Turun, ngopi dulu sih nih, dia bilang. Terus dia ngeliat mobil gue, lu bawa orderan yang dia bilang gitu. Bukannya lu anterin dulu, kenapa lu ngopi dulu? Gue langsung bilang, dah biarin aja. Gue ajakin ngomong, diem aja, gue bilang gitu. Kan saya bercanda tuh. Yang bener lu. Terserah lu kalau mau ketemu kesana yang mobil gue gitu. Lu jangan bikin gue takut nih, dia bilang gitu. Ada teman gue tuh satu komunitas lah. Bukan si Bang Adi, bukan si Bang Khairul ini, bukan. Gak lama, emang teman gue tuh nyamperin. Sebegitu penasaran ya, tapi pas balik lagi dia langsung kucet bilang. Dia ngeliat ini bapak-bapak ini matanya udah di bawah, dia lepas dari sininya. Iya. Tapi pas gue lihat itu matanya utuh. Tapi pas dia ngeliat siluet di dalam, terus dia kayak giniin, kayak penasaran gitu kan. Ya lumayan deket sih dari sini, mobilnya di situ, dia di sini ngeliat gitu. Dia langsung, wah, apaan lu, bawa apaan lu, dia bilang gitu. Udah sono aja deh lu, nongkrong gitu. Bikin gue takut, dia bilang gitu kan. Udahlah, gue ke makam lagi ya, gue bilang gitu. Ada base camp gue, balik lagi ke makam deh, biar gue istirahat di sono. Pas gue masuk masih ada dia di spion, tapi di belakang nggak ada. Putar balik. Nah, sampailah di kolong yang arah putar balik di arah Kokas lagi, ke arah makam lagi. Itu kan lewatin mall tuh, mall Kokas kan ya. Iya. Untuk ke makam lagi kan gue muter balik kan. Iya dong. Muter balik ke kolong. Di situ udah mulai nggak ada tuh. Di situ di pom bensin gue niatnya untuk makan mie ayam. Di situ ada gue balik di makam itu kan ada warung segala macam, ada tukang jualan lah. Gue parkir mobil, ada si tukang mie ayamnya tuh berdiri dia. Berdiri tuh bengong aja, nggak matung sih, jebretnya dia ngeliatin jalan kayak orang bengong gitu, diem gitu kan. Gue tanya, "Tang, mie ayam 1, jangan pakai daun bawang," gue bilang gitu. Nah selagi gue nunggu, itu kan ada tempat duduk di warungnya itu. Terus ditanyain mana si nenek yang si jaga warungnya.
mau makan tuh ada nasi tuh sama sayur apa lauk kalau mau makan di sini. Enggak nek, orang mesen mie ayam gitu. Nah mie ayam, dibilang gitu. Mesen mie ayam, bukannya orang yang ini pulang kampung tadi ya, dibilang gitu. Orang mesen tuh, terus gue iseng nanyain Bang Adi, mau gue pesen mie ayam gak? Gue bilang gitu. Mie ayam apaan? Orang tukangnya pulang kampung. Ini gue sambil chat tuh isinya. Orang gue lagi mesen, di mana pulang kampung sih? Terus dibahas lagi. Gue tuh tadi siang ketemu sama tukang mie ayamnya dan emang tuh terakhir kali dia jualan siang itu, dia bilang gitu. Dia mau balik kampung, mau ketemu anaknya kalau nggak salah. Dengan alasan pulang kampung dah. Pas masa sih? Nah pas gue fotoin, jadi kan WhatsApp kan ada buat fitur foto kan. Pas gue fotoin, itu bener nggak ada tukang mie ayamnya. Udah hilang ya? Hilang dan kondisi gerobaknya itu udah nggak ready, udah gelap dan emang tinggal gerobaknya doang. Itu satu hari teror begitu terus bang. Dari ketemu, dari segala macem. Nah, gue kira kan itu doang nih. Kelar dong. Terus, wah anjing kecelek, gue langsung diem tuh. Wah, iya bang, nggak ada. Gue bilang, halu kali lu, dia bilang gitu. Gimana sih orang gue mesen, ada orangnya juga, berdiri juga di situ. Akhirnya ditanya sama si neneknya, jadi makan mie ayam, kata bilang gitu. Enggak jadi bu, gue bilang gitu. Yaudahlah, kan si nasinya, gue mau makan deh. Emang lu tadi ngeliat tukang mie ayam di situ? Ada bu, orang dia ready kok. Itu apa namanya basket apa sih pancinya aja masih ngebul, gue bilang gitu. Tadi siang pulang kampung dia, anaknya sakit kalau nggak salah, dia bilang gitu. Itu gue makan jam 10-an karena habis ngobrol ngongkong segala macam ya, jam 10-an lah. Ini kecele lagi bang, gue kecele lagi. Bang, lu mau makan nggak? Nih si nenek-nenek masak nih. Lu mungkin halu lagi kayaknya. Orang gue lagi ini nenek-nenek nggak ada, dia ngambil apa gitu ke rumahnya. Warung tutup, gue pengen bilangin lu disuruh ngapain, dia bilang gitu. Warung tutup, cuma ada warungnya sih yang satu lagi, si ibu-ibu yang satu lagi yang di pojok. Ada bang, ini juga gue sambil ngecas, dia bilang gitu. Gue bilang gitu. Coba lu yang lihat, bener-bener lihat deh. Gue liat emang warung langsung gelap. Warung langsung gelap. Gila. Iya. Jadi gelap, emang nggak ada penerangan. Biasanya kan warung rokok dan emang biasa banget anak-anak nongkrong di situ. Gelap, dua-duanya gelap. Makanan yang gue makan itu ternyata ya itu campuran tanah sama sampah. Untungnya belum gue makan sih. Tapi udah sempat lu makan? Sebelum sempet karena gue nawarin dulu ke Bang Andinya. Setelah itu gue bener-bener wah celek lagi nih, gue bilang. Ketipu lagi nih, gue kena selewat lagi dah. Akhirnya gue putusin ke belakang tuh, ke warung satu lagi. Gue ngopi, makan pop mie segala macem, mie. Udah tuh, terus tanya sama dia, sama si ibunya. Biasa tidur di sini? Enggak bu, baru 2 kali nih sama ini. Itu udah menunjukkan waktu 12:30 tuh. Terus baru teman gue datang tuh, Bang Andi itu. Ternyata dia dapat orderan lagi. Sebelum pas mau nyamperin gue, dia dapat orderan. Akhirnya datang tuh dia 12:30 sampai situ. Dia ketawa-tawa tuh. Wah gimana, rasa mie ayamnya enak gak? Gitu. Wah sialan bang, tutup ini gimana, gue begini lagi 2 hari. Agak, tenang aja, dia bilang itu. Dia bilang tenang aja. Habis ngobrol di warung yang satu lagi, yaudah dia ke mobil buat emang mau ngecas HP-nya waktu itu. Lu mana bang? Gue mau ngecas HP sambil ini nih apa santai dulu, dia bilang gitu. Lu kalau mau tidur di mobil gue aja. Mobil gue masih penuh, jadi ntar tidur pakai AC. Iya deh, gue bilang gitu. Ntar aja gue susul. Itu gue mau mandi bang. Posisi habis itu gue mau mandi. Karena emang ritual gue sebelum tidur emang gue mesti mandi lah. Karena badan perlengket kan. Karena gue keinget kejadian kemarin tuh sebelumnya, sehari sebelumnya, gue bilang kayaknya enggak deh, gak ketemu lagi deh ini kayaknya gitu. Gue udah yakin, still yakin tuh. Gue mandi. Nah jadi posisinya itu kakus jamban itu kan ada 2, jadi satu bilik ada 2, ada 2 bilik sana kanan kiri, posisinya kan berhadapan gitu tuh, saling membelakangi sama, karena si baknya itu jadi satu bang, jadi satu sama si bilik yang satu lagi, jadi kan nyambung tuh, jadi baknya satu, cuman disekatin gitu doang. Nah posisi gua tuh lagi buang air besar, abis ada gayungnya tuh nggak keambil sama gua.
gue gini-giniin kan, biar di bak tuh biar gue keambilnya tuh gayungnya. Gak lama itu ada tangan yang ngasih gue gayung, gitu, nyodorin dia lewat tangannya kelihatan, tangannya kayak ini uratnya kelihatan nih, putih nih. Gue bilang, ya apaan tuh? Terus ya gue ambil aja lah, mungkin orang kali ya, karena gue sefokus itu lah, buang air besar segala macam. Gue sambil mikir siapa ya? Mandi tuh sambil mikir tuh siapa lagi? Masa gue ketipu lagi nih, kecelek lagi nih. Satu hari ini udah capek gue nih, bener-bener udah capek dah. Selesai mandi, pas gue buka pintu toiletnya nih, yang sebelahnya tuh pintu sebelah ngegebrak, brak gitu. Gue tunggu dong, orang santai aja bang, gue bilang gitu, karena kan emang buat sehari-hari di situ kan, anak orang-orang buat mandi segala macam kan. Tapi kok gak ada kegiatan mandi nih, kayak orang buang air atau apa gitu kan. Konyolnya gue tungguin bang, di situ kan di seberang toilet itu kan ada gardu listrik. Gue tungguin lah di situ sambil ngerokok kan. Gue nggak sambil fokus sama si toilet yang satu lagi sebelah gue. Kok nggak ada orang yang mandi pas itu dia yang masuk. Gue tungguin, rokok tinggal setengah batang tuh. Si cewek ini ketawa lagi di atas sambil gonjang kaki, tapi gue nggak lihat dianya. Gue ngeliat cuma separohnya kakinya doang. Ada kakinya, dia gonjang-gonjang lagi. Wah, dia lagi nih. Mau kabur gimana? Gue di warung gak ada orang lagi. Akhirnya waktu gue buang, gue jalan pelan-pelan. Sambil ketawa-tawa, sambil ketawa-tawa. Padahal rame bang. Itu posisi di jalan tuh rame. Gue jalan pelan-pelan, gue kabur ke mobil kan. Akhirnya gue WA bang lu tidur? Gak bahas lah. Wah udah tidur, gue liat di mobil. Udah tidur nih. Itu posisi dia udah tidur sih, bang Andi udah tidur. Ya udahlah, gue udah tidur, gue udah ketakutan gini, gue pengen masuk, takutnya ganggu dia tidur. Akhirnya gue tidur di mobil lagi sendiri, tidur di mobil sendiri. Sama posisinya biasa di bangku setir, gue rebahin. Sambil mau tidur kan gue scroll HP dulu, ngabarin bini gue. Itu Bang Adi ketok dari samping kiri, bangun dia. Ternyata, wah apain nih orang? Ketok. Tapi posisinya mulai datar bang. Gue nggak tahu, pokoknya mungkin dia, wah orang udah ngantuk nih, kenapa pindah ya kan? Dia masuk, terus duduk di samping gue tuh, bangku penumpang depan. Awalnya tuh pas gue tiduran gini, kan gue posisi gue kan santai ya, selonjoran gitu. Posisinya dia tuh masih duduk, masih posisinya nggak selonjor sama sekali, bangkunya masih berdiri tegak tuh, tapi kosong matanya. Kenapa bang? Ngantuk banget, kayaknya nggak bisa tidur, gue bilang gitu. Sambil scroll tuh, bisa tidur. Udah sih tidur sini aja, daripada lu takutan di mobil, gue bilang gitu kan. Kata dia, enggak. Tuh, oh jawab, ya udahlah. Sambil scroll, nah akhirnya dia selonjorin tuh bangkunya bang. Tapi sambil batuk, karena sebelumnya tuh dia nggak pernah batuk kayak batuk orang kena asap, tau nggak bang? Sampai sakit nih kayak dada, bengek deh gitu. Duh, kenapa bang batuk? Gue nggak fokus ke dia nih. Dia biar aja tidur, dia selonjoran sambil batuk. Ya lah, tak lagi mati lu, gue candain gitu kan. Terus sampai akhirnya gue nyium bau angus. Bang, mobil gue bau angus nih. Kenapa ya? Gue bilang gitu. Gue nyalain mobil, gue cium nggak ada. Gue nggak lihat si Bang Adi karena udah bodo amat kan, karena udah sering banget ngobrol sama dia. Kok diem aja ya? Biar gue selonjor lagi, gue matiin mesinnya lagi. Mungkin bau angus dari luar kali. Gue tidur bang. Akhirnya gue nggak lama gue tidur. Di situ gue berasa ketindihan tuh, sleep paralysis ya dibilangnya. Gue begini, pas gue pengen melek, kok gue nggak bisa gerak nih. Nah, refleks gue bang, gue ngeliat ke kursi Bang Adi yang tadi dia tidur di sebelah gue. Itu ada sosok angus bang, orang kebakar. Posisinya ada orang hitam kayak habis kebakar aja di situ sebelah gue.
selonjoran. Itu gue posisinya gue nggak bisa gerak tuh. Gue kan ketindihan lah, gue refleks ke situ. Wah, anjir itu apaan? Dalam itu, aduh, kayak gini lagi, kenapa nih? Gue kira kan Bang Andi, karena kan batuk, tapi di itu kayak mayat, tadi kebakar. Oke. Tapi batuk, gimana sih? Aduh, gimana nih Allah, ya Allah, gimana nih? Akhirnya gue udah bodo amatin Bang, karena udah seharian itu udah capek, gue mau istirahat nih kan. Udah bodo amat dah, udah di tambal ban ketemu si bapak-bapak kayak batik. Terus gue makan mie ayam, gak ada tukang mie ayamnya. Gue mau makan di warungnya gak ada. Sampai mandi pun masih digangguin juga. Itu gue udah pasrah tuh. Udah gue tinggal tidur aja dah. Tapi suara batuk masih ada tuh. Gila dia batuk-batuk tuh. Batuk tuh sering banget Bang, nggak putus, kadang nggak putus, batuk terus. Wah, itu gue tidur aja deh. Gue tidur. Tapi lu masih apa itu kan? Masih. Karena gue pasrah tuh. Gue mau ke bawah kemana terserah deh. Akhirnya gue bangun itu jam 6 setengah 7. Itu alarm gue bangun karena gak ada alarm di HP gue. Wah, bangun. Wah, alhamdulillah gue bisa bangun. Gue cek di samping gue kan, karena gue keingetan semalam tuh. Gue kan mikirnya, wah apa gue mimpi ya? Kadang pikir gue, wah bangun. Gue cek langsung sebelah gue, emang posisinya sandar gitu. Gila. Dan kedua kalinya itu kayak gitu. Malam pertama kan kayak gitu juga tuh. Tadi yang gue ceritain. Dan kedua kali itu juga sama. Tidur gitu juga, posisinya selonjoran juga. Dan ini, kalau yang ini, dia itu kayak bau-bau, kayak tadi tuh bau angus. Tapi kayak baju kebakar, baju bistrika kan bau angus tuh, bau. Nah di situ gue kecium di situ. Padahal itu kaca gue buka semua karena udah pengap banget. Satu hari itu dari pagi sampai sore gue menjalani itu, berarti kan tuh hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Nah gue ini karena target belum dikit-dikit lagi lah, gue mungkin bakalan Sabtu Minggu deh, mikir gue gitu kan. Malam Jumat, malam Sabtu, nah malam Minggunya nih ketemulah gue berpikiran lagi, apa gue tidur lagi di situ ya? Karena gue dapet jauh-jauh banget Bang, ke arah ke daerah barat semua tuh, di Tangerang, WSD segala macem sampai ke Dan Mogot. Nah awalnya itu gue mau pulang, tapi gue mikir, gue diajakin lagi sama Bang Ero, tidur sini lagi aja, temenin gue besok balik hari Minggu santai ini gitu kan. Yaudah deh, ayo Bang gitu kan. Sampailah gue dapet orderan di daerah Mall Kuningan City tuh. Gue langsung chat WA, Bang ayo gue tidur di sini, gue tidur kuburan deh. Main nih gue udah mau ke kuburan, gue bilang gitu. Datanglah, gue nyampe tuh duluan di parkiran itu. Bang Andi posisinya lagi nggak di situ. Gue masih kontakkan sama Bang Yaro. Gue tidur di situ. Itu masih jam 10-an Bang. Posisinya kayak tadi tuh, warung tutup. Emang semalam kan tutup ya tuh. Warung tutup, tukang yang tutup, tinggal warung yang ibu-ibu satu lagi. Gelap, cukup gelap. Tapi lampu dari di sana tuh remang-remang waktu itu. Tidur lagi di situ. Gue istirahat, gue selonjorin juga tuh posisi gue biar enak. Gue sambil scroll, nggak lama itu posisinya sama. Waktu itu kan Bang Andi yang ngetok-ketok ya. Nah ini dia sama tuh, ketok-ketok kaca gue. Ketok-ketok. Gue buka kacanya, apa ya? Masuk, sini. Gue tutup kacanya lagi, gue bukain pintu. Sama posisinya. Yang gue nggak pikirin tuh, ini orang dari mana nih, si Bang Ero nih. Tapi gue liat mobilnya nggak ada. Akhirnya gue sambil dia duduk di situ sama posisinya, bengong dulu gitu. Baru karena gue selonjoran duluan kan di situ kan. Iyalah kaku banget Bang, selonjoran aja dulu Bang, gue bilang gitu. Gue nanya, mobil kemana? Oh tumben gak mobil, apa lagi ditambal di bawah. Dia diem aja, diem tuh. Selonjoran lah dia. Setelah gue scroll ini HP nih, ada WA-nya Bang Erul. Posisi di mana? Gue dikit lagi nyampe. Lah, lu ngapain WA? Orang udah ada mobil gue, pas gue kirim, lah nggak ada. Wah gila. Wah, itu kampret dah. Kayaknya gue langsung mikir, kayaknya malam ini gue nggak tidur di sini deh. Udah keterlaluan mungkin gitu ya. 3 malam ini.
Datanglah Bang Herul akhirnya sampai di situ. Gue langsung samperin, gue keluar mobil, gue Bang, gue nggak jadi tidur sini deh, gue bilang gitu. Balik aja dah. Ya lah, gue juga baru nyampe, gue sini dulu, dia bilang gitu. Kopi lah di sana, ngobrol-ngobrol. Ya di sana yuk, istirahat yuk. Udah tidur jam 1 tuh. Pokoknya jam 1 kita ritual tidur deh. Tapi posisi dia tuh emang ngajakin tidur. Gue datang, gue jalan ke mobil duluan. Dia belakangan. Dia bayar minuman gue tuh, kopi segala macam ke warung. Itu gue masih scroll sampai 1:30 kalau nggak salah, masuk orderan tuh. Tapi orderan deket Bang, di tempat tambal ban gue tadi yang sore, yang waktu kemarin tuh. Ngambilnya di situ? Iya, ngambil di situ. Nganternya Kak? Nganternya tuh daerah ke apartemennya Basura. Apartemen Basura. Kan deket. Deket ya. Gue izin tuh sama Bang Erol, Bang, gue dapet orderan, gue jalan dulu ya, bilang gitu. Ya ntar gue balik lagi, gue bilang gitu. Terus 1:30 tuh, inget banget gue, keluarlah gue. Kan orderannya cewek, pakai baju hitam, kerudungnya hitam, tapi nggak di kerudung full gitu Bang, cuman begini aja dia bawa kantong plastik tuh. Masuklah, gue langsung cekin aplikasi, mau ke Basura ya. Dia nggak ngomong, masuk tuh, cek, masuk, gue jalan Bang. Pas putaran balik pertama, itu kan nggak jauh tuh, karena buat balik lagi putar balik, itu wanginya itu udah wangi melati tuh. Gue nggak kepikiran di situ kalau dia itu teror lagi ya, karena itu gue mikirnya orang Bang. Wih, wangi melati nih, mungkin emang habis dari makam tuh. Bawa plastik kita mungkin kembangnya kali, sisaan gitu kan. Sampai ke flyover Kampung Melayu. Itu wanginya udah mulai nggak ada, wangi bangke jadi gantinya. Busuk banget. Itu sampai wah, bu apaan nih? Gue sempet kepikiran, apa ini dia lagi ya, mikir gue gitu. Tapi gue nggak kepikiran ke situ, tapi pikirnya ada seliwet, bodo amat lah. Mungkin dari bawah nih, terminal nih kan, ada tempat sampah kan, bau banget tuh kadang dia pada buang tempat sampah tuh, truk itu. Bau luar kali. Itu gue cuekin. Pas mau turunan ke arah kolongnya Basura tuh, kan mau belok ya, ke arah underpass tuh. Underpass. Itu udah nggak ada orangnya. Itu orangnya nggak ada. Pas gue cek lagi dong, kan dari wangi dari flyover Kampung Melayu itu terkenal Kampung Melayu kan bau banget tuh. Pas pokoknya ada sambungan itu yang buat jalan air tuh, besi kan bunyi itu jedrek gitu kan. Iya. Nah dari situ pas jedrek itu gue cek di spion tengah, nggak ada. Udah hilang. Udah hilang. Gue mikir, ya udahlah, ke pasar nih. Pasar gue udah ngantuk juga. Nah, akhirnya gue mau balik ke malaman jauh. Gue di posisi udah ngantuk. Akhirnya gue ke pom bensin yang di Cipinang Muara. Itu ada pom bensin di situ. Akhirnya gue masuk pom bensin. Gue tidur di situ, Gue tidur di situ deh. Biar gue besok pagi gue bisa langsung balik karena gue capek banget. Kena kejadian kayak gini terus 3 hari berturut-turut. Udah tuh. Gue parkirin, gue selonjorin, rem tangan segala macem, nggak scroll HP lagi, gue langsung tidur Bang. Tidur begini aja. Posisi gue, tangan juga gue tutupin karena depan tuh ada lampunya si SBU, jadi biar nggak terlalu silau kan. Gue tutupin gini, nggak lama paginya gue balik lagi ke makam Bang. Gimana? Paginya gue balik lagi di makam lagi. Di makam? Di makam lagi, itu hari Minggu pagi gue di makam. Padahal malamnya tuh gue tidur di PSBU. Nah, ini Bang Herul lihat gue, kan dia mau tidur tuh pas gue pergi tuh. Jam 4-an dia kebangun, katanya mau nyari orderannya ke bandara tuh. Kan biasanya Minggu pagi kan banyak tuh orang yang pergi bandara dari situ kan. Dia mutusin gak tidur. Dia ngeliat gue masuk di makam, itu posisinya matanya kosong. Tapi sambil nyetir.
Oh jadi dia ngelihat lu balik, balik lagi. bener-bener bawa mobil itu. Iya, tapi posisi gue tidur gitu pas di pom bensin, gue bener-bener real tidur. Tapi dia ngelihat lu balik tuh, bawa mobil itu. Iya. Dan gue bangun, tuh lampu masih nyala, lampu depan masih nyala, tapi mesin mati. Dan si kresek hitamnya ada di belakang. Wah gila. Terus gue bingung lah, kok di sini lagi gue. Nah Bang Erel, gue chat cerita, Bang, lu di mana? Dapat ya orderan? Iya, gue dapat orderan bandara. Lu tadi malam gue tegur kok diem aja gitu. Gue kira lu nggak tidur karena lu parkir mobil lampu nggak dimatiin. Iya Bang, kayaknya tahu nih gangguan dari sini kali, gue bilang gitu kan. Nah langsung dari situ dari dibilang gini, kalau lu keseringan digangguin kayak gitu, lu ngomong sama gue, harusnya lu sebelum tidur bolehlah bersih-bersih, mandi-mandi segala macem gitu kan. Gue belum bahas si plastiknya itu tuh, gue belum bahas karena gue takut ngebongkar itu. Dia sambil telepon sama gue, lu kalau mau tidur di situ aman, seaman yang biar nggak diganggu, dia bilang gitu. Ya baca surat-surat pendek, dia bilang itu, baca Al-Fatihah, baca Anas, Kulhu, Al-Falaq, dia bilang gitu. Baru tidur, jangan main tidur aja, dia bilang gitu. Oh gitu Bang. Iya, karena gue juga sempet kejadian kayak gitu, dia bilang gitu. Gue tidur di situ pertama kali, itu yang nyamperin gue nenek-nenek. Si nenek itu mau masuk ke mobil gue nggak bisa, kata dia bilang gitu. Dia ngomong gitu, wah ngeri juga Bang ya. Makanya jangan sembarangan tidur di situ. Boleh tidur di situ aman, dia bilang gitu. Tapi ya lu mesti tahu sopan santunnya lah, dia bilang gitu. Oke Bang. Thank you Bang. Terus gue masih penasaran nih, plastik nih. Tanya kan gue nggak bahas plastik tadi sama Bang Erel. Itu plastik gue buka, isinya rambut Bang. Rambut? Bener-bener rambut. Rambutnya hampir kayak ijuk, tapi rambut cool begitu. Plastiknya juga plastik udah berdebuan. Udah kayak plastik dari kena tanah segala macam lah. Di situ. Gue buka itu ada bunga kantil tuh 4 biji sama si rambut itu di dalamnya. Gila. Itu yang bikin gue, besok kayaknya gue kasih itu lagi deh. Dari situlah gue memutusin untuk nggak tidur di situ awalnya. Next weeknya, minggu selanjutnya adalah gue kedapetan untuk tidur di situ. Tapi gue mutusin untuk nggak sampai malam-malam banget. Tapi gue balik ke rumah. Gue cuma nongkrong doang lah. Sampai situ nyapa mereka yang pada ngalong di situ. Minggu selanjutnya pokoknya 2 minggu setelah itulah. Gue masih trauma gitu Bang, mau tidur di situ. Kata Bang Erol, udah nggak apa-apa tidur sini. Yang penting baca-baca doa, dia bilang gitu kan. Oke. Nggak Bang, ntar aja lah pokoknya kalau gue capek dah gitu. Itu gue dapet orderan karena gue dapet orderan nih, Bang, arah pulang nih Bang. Dapat orderan lumayan, gue bilang gitu kan. Ke arah Cakung kalau nggak salah. Ke arah Cakung. Arah Kelapa Gading Cakung situ. Tapi sebelumnya gue ngencing dulu di itu Bang. Kan itu parkiran itu kan ada pohon tuh banyak tuh. Pohon banyak lah di situ. Gue ngencing di situ bukannya karena gue takut ke kamar mandi lagi ke MCK situ. Gue tidur aja, pipis aja di situ. Nah, langsung ngambil orderan. Orderannya ibu-ibu, dia dari apartemen yang seberangnya si makam kita tuh, base camp. Pas ibu-ibu masuk, itu dia langsung ngomong astagfirullahaladzim gitu. Itu posisinya jam 10:11. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Enggak apa-apa. Ayo Mas ikutin map aja gitu kan. Lumayan jauh. Itu Cakungnya itu daerah pemukiman lah. Gua nggak perumahan tapi sebenarnya pemukiman padat penduduk. Nyampe di sana, sepanjang jalan, ini ibu-ibu zikir nih. Ibu-ibu zikir? Kayak dia habis ngeliat sesuatu, terus dia nunduk gitu zikir, terus lihat gua di samping kaca gua, ngeliat lagi, terus zikir lagi gitu kan. Dia duduk depan kan? Bener? Enggak, duduk belakang. Duduk belakang? Yeah. Dia duduk belakang, posisi standar duduk belakang sebelah kiri, pojok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus gue dengar tuh dia jigir aja pas gue mau nyampe.
Waktu itu dia bayar cash. Gue tahu dia udah megang uang bang. Di tasnya dia mau ngeluarin uang tuh. Tapi dia nggak izin sama gue. Mas, bentar ya tunggu sini ya. Saya ada yang saya mau ambil. Dia bilang gitu, ke dalam dulu bentar. Udah gitu, dia balik ke mobil gue. Mas, itu Mas emang habis ngapain? Dia bilang gitu. Ngapain gimana bu? Enggak. Emang Masnya nggak habis kayak ngelakuin sesuatu? Dia bilang gitu. Ngelakuin apa ya? Emang apa? Kenapa bu? Itu udah makhluk, ada kuntilanak katanya matanya melotot kayak mau marah sama gua, itu nempel di jendela samping gua. Dia ngomong ya tuh ada yang marah, kayaknya kuntilanak dia bilang gitu sambil bisik sama gua. Jadi gua posisi gua di sini setir, nah si ibunya di pintu itu, di pintu sambil ngobrol juga sambil ngomong. Ini saya kasih garam ya. Nanti setelah ini Masnya taburin garam. Dibilang gitu. Biar dia gak ngikutin sampai rumah. Dibilang gitu. Iya bu, ya bu. Emang tadi sebelum ngapain bu? Ngapain ya? Oh iya tadi habis pipis bu di pohon kayaknya. Nah tuh. Abis itu taburin aja. Dibilang gitu. Di situ bang. Itu buat gue yang terakhir tuh. Mungkin yang terakhir ya. Sebelum kejadian-kejadian yang banyak kejadian tapi buat gue udah receh banget dah. Di situ. Setelah ngobrol, gue dikasih garam kasar nih. Ini garam kasar. Jadi gue kasih bu, sambil kasih uang. Gue jalan ada 100 meter dari rumahnya dia. Gue turun, langsung gue tebarin tuh. Ada orang yang lihat, ngapain bang? Dia biasa, dia nggak lihat kali kejadian gue karena gue sambil ketakutan juga bang. Ya Allah, pulang ya pulang, gue bilang gitu. Nah dari cerita lu nih bang, gue banyak yang mau gue tanyain nih bang ya. Dari awal yang lu pertama pindah nih dari kali nih, tiba-tiba paginya lu ada di kuburan lagi. Kan si bang siapa tuh yang udah nggak ada? Tadinya kan lu bertiga di sini tuh. Bang Heru sama Bang Andi. Itu udah nggak ada kan pas lu pindah. Lu tanyain nggak waktu itu? Waktu itu gue nggak sempet nanyain bang. Nggak sempet nanya? Nggak sempet nanyain karena ya gue bang mau di situ. Nggak sempet nanya waktu itu. Lu lihat gue nggak di mana gitu? Enggak, gue nggak. Karena malam pertama itu. Malam pertama kalinya gue tidur di luar, selain tidur di rumah ya di situ. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu gimana kronologinya tiba-tiba tahu. Pindah ke situ. Kalau yang terakhir tuh tahu tuh. Tahu. Itu ternyata lu katanya bawa mobil itu tapi pandangannya kosong, sambil bengong. Oke. Jadi sebenarnya bukan kayak teleport, enggak, lu bawa mobilnya sendiri, itu cuma dia. kayak nggak sadar. Oke. Menarik nih. Terus yang pas lu bawa cewek nih pakai baju hitam, semuanya pakai pakaian hitam nih semuanya, bawa kresek tuh. Aplikasinya lu masih ada nggak? Ingat nggak? Itu namanya siapa? Di aplikasi itu, ini aplikasi sempet nge-lag bang. Jadi gue mesti refresh 2 kali. Kan ada refresh itu di aplikasi. Dan gue lihat itu nggak ada. Paginya gue cek nggak ada aplikasi itu. Pas di situ pas aplikasinya dapet. Iya ada. Ada. Namanya masih ingat nggak siapa? Gue nggak tahu. Itu nama Mary. Pokoknya depannya M. Depannya M. Tapi karena kan di aplikasi kan kadang-kadang nama dengan orangnya kan kadang beda. Iya. Mungkin juga dia pesen dari orang, dia pesen sama orang, terus dia naik gitu. Pembayaran apa waktu itu? Waktu itu masih cash kalau nggak salah. Si cash ya. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Tanu ya tentang kejadian-kejadian horor ketika dia ngalong atau narik malam. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya tinggal ditekan tombol dislike-nya. Dan buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama cerita Bang Tanu atau mau nanya-nanya sama Bang Tanunya langsung, itu boleh ya Bang ya ke Instagram lu Bang ya? Itu Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau nggak sama sahabat lonceng? Ada di @tanoe70, nanti bisa ditambahin kok kayaknya. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi juga, bisa langsung diklik aja ya. Oke, dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih Bang sama Bang Tanu udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue Bang. Thank you Bang ya. Dan ya akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Tanu juga izin pamit. Bye bye.